Patahkan kakinya. Qin Junhua, jangan keterlaluan. Sudah cukup bicara. Maju. Kalian sedang apa? Tuan Muda membawa semua orang ke kantor. Nona Meng dipukul cukup parah. Bukankah Tuan Muda dan Nona Meng sudah menikah? Kenapa masih... Haruskah kita beritahu hal ini pada Prestir? Menurutku, kita jangan ikut campur. Itu bukan urusan kita. Pati kadir kita. Mungkin kita harus bilang, Nona Meng selalu baik pada kita. Prestir, ada hal buruk yang terjadi. Cepatlah datang ke perusahaan. Punya pria lain di luar ya? Wanita murahan. Kamu terlihat begitu polos. Kau bermain cukup heboh juga. Bahkan berani memukul Junhua. Aku tidak. Masih saja menyangkal. Meng Xingyue. Sudah kubilang kau akan menyesal. Aku akan memukulmu sampai mati hari ini. Berhenti. Kalian sedang apa? Berhenti. Sedang apa kalian? Kamu bawa orang untuk memukuli istrimu sendiri? Apa kamu masih manusia? Ibu Meng Xingyue yang... Diam. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Kalian kalau sesuatu yang terjadi pada menantuku, kalian akan masuk penjara. Qin Junhua, kamu memang hebat. Coba tanyakan hati nuranimu. Selama bertahun-tahun ini, kamu bersama Xingyue. Bukankah dia sudah cukup baik padamu? Dia menyerahkan gajinya. Dia mengerjakan semua pekerjaan rumah. Bisa dibilang, dia menuruti semua keinginanmu dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi yang kamu inginkan darinya? Ibu, mengapa kamu selalu membela Meng Xingyue? Aku anakmu. Justru karena kamu anakku, aku yang paling tahu sifatmu. Qin Junhua. Teruslah bertingkah. Kalau kamu terus begini, saat Xingyue pergi, kau akan menyesal. Aku... Dokter. Si berseluruh Meng Xingyue. Saya ibu mertuanya. Bagaimana keadaan Xingyue? Limpah pasien pecah dan 3 tulang rusuk patah. Untungnya dia dibawa tepat waktu atau bisa berbahaya. Lihat apa yang telah kamu lakukan. Dokter, lalu selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Pasien masih perlu tinggal di rumah sakit untuk observasi. Pertama, ikut saya untuk melakukan pembayaran dulu. Baik, aku akan segera ke sana. Nanti pergi minta maaf pada Xingyue. Kamu dengar? Aku tahu. Meng Xingyue, kamu takkan pernah meninggalkanku seumur hidup. Ngapain kau di sini? Aku datang melihatmu. Kondisimu sudah membaik? Jadi, kamu yang nyuruh orang mukulin aku kemarin. Cuma buat mempermalukanku? Tentu saja tidak. Aku cuma mau kamu tahu siapa yang berkuasa dalam hubungan ini. Kamu sudah lihat dengan jelas? Tentu saja sudah jelas. Kamu sudah lihat dengan jelas. Qin Junhua, aku sudah lihat jelas. Aku lihat dengan sangat jelas. Bagus kalau kamu sudah kelas. Kalau sudah jelas, kau tanda tangani ini. Apa ini? Ini surat perjanjian tertulis buat memastikan kalau kamu cerai sama aku karena alasan apapun, kamu pergi dengan tangan kosong. Gimana kalau aku nggak mau tanda tangan? Nggak mau tanda tangan? Kalau kamu nggak mau tanda tangan... Sakit, Qin Junhua. Surat ini harus kau tanda tangani. 3, 2. Aku tanda tangan. Peliharaan memang tidak boleh terlalu dimanja. Dengan ini, Meng Xingyue nggak akan berani cerai sama aku. Meng Xingyue, seumur hidupmu kamu nggak akan bisa lepas dariku.
Meng Xingyue, aku tahu grup Meng sedang dalam krisis. Aku bisa membantumu. Tapi kamu harus setuju dengan satu syarat. Syarat apa, Nyonya Zhao? Tinggallah dan menikahi putraku, Apa? Xingyue. Aku selalu mengagumi karakter dan bakatmu. Jika kamu setuju untuk tinggal dan menikahi putraku, aku bisa membantu grup Meng. Ini kesepakatannya. 5 tahun. Jika kamu dan Junhua belum jatuh cinta saat itu, kamu bebas pergi. Tapi selama 5 tahun ini, kamu harus sepenuh hati mencintai Junhua. Baik. Kemudian, aku menikahi Qin Junhua, dan keluarga Qin turun tangan menyelamatkan keluarga Meng. Setelah grup Meng melewati krisis, mereka pindah ke ibu kota. Selama bertahun-tahun, mereka perlahan tumbuh menjadi salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota. Sedangkan aku, selama bertahun-tahun ini juga telah mencintai Qin Junhua sepenuh hati. Tapi, Tempat tidur 3 Meng Xingyue. Kamu boleh pulang. baik. Dia punya suami kan? Kenapa kita tidak pernah melihatnya? Dia bahkan tidak datang saat dia pulang. Aku menduga suaminya memang tidak mencintainya. Bahkan jika dia tidak mencintainya, dia dirawat di rumah sakit. Bagaimanapun juga dia seharusnya datang menjenguknya. Itu urusan mereka berdua. Jangan terlalu ikut campur. Halo. Sudah selesai? Cepat pulang. Aku ada kejutan untukmu. Baik. Halo. Halo, Nona. Ada perintah apa? Jemput aku di rumah saja. Iya. Kemarilah. Junhua, biar ku beritahu. Wanita seperti dia perlu diberi pelajaran. Wanita semuanya sama. Dia akhirnya kembali. Junhua, lihat ini. Hari ini, aku janji akan membantumu memberi pelajaran padanya. Meng Xingyue, kemarilah. Meng Xingyue, kemari. Meng Xingyue, ku dengar kau membuat Junhua kesal beberapa hari terakhir. Tapi tidak apa-apa. Junhua sangat pemaaf dan sudah memaafkanmu. Hari ini, aku memberimu kesempatan untuk minta maaf. Kau memberiku kesempatan untuk minta maaf? Memangnya kenapa? Wanita sepertimu harus menganggap suaminya sebagai segalanya. Apapun yang kau katakan, itu salahmu. Qin Junhua, ini kejutan yang kau siapkan untukku? Minum arak putih ini. Dan minta maaf pada Junhua. Oh ya, ini juga. Berlutut di atas keyboard untuk minta maaf baru bisa menunjukkan betapa tulusnya dirimu. Hahaha. Arak putih, 2 botol. Qin Junhua, kau tidak tahu aku alergi alkohol? Aku tahu, bukannya cuma 2 botol arak putih. Itu tidak akan membunuhmu, benar kan? Benar? Kalau kau bahkan tidak mau minum 2 botol baijiu ini, bagaimana kau bisa membuktikan cintamu pada Junhua? Benar kan? Betul. Meski kami tahu kau alergi, membiarkanmu minta maaf dengan 2 botol arak putih ini sudah dianggap baik untukmu. Hahaha. Bagus. Bagus sama sekali. Oh, ya. Ini juga jaminan tertulis. Kau harus menjamin akan pulang sebelum jam 8 setiap malam untuk memandikan Junhua dan memberinya pijatan. Bagaimanapun Junhua main game seharian. Itu sangat melelahkan. Benar kan? Iya. Selain itu, kamu harus bangun pukul 4 setiap hari untuk buatkan Junhua bubur tonik kesehatannya. Ini semua syarat yang sangat dasar. Aku yakin kamu bisa melakukannya. Kamu ini perempuan. Sehebat apapun kamu di luar sana, kalau kamu tidak merawat suamimu sendiri dengan baik, kamu tetap seorang yang gagal. Betul. Lalu, kamu harus menyerahkan seluruh gaji bulananmu. Tidak boleh kurang 1 sen pun. Kalau tidak, bagaimana kalau kamu pakai uang keluarga Qin untuk main-main dengan pria lain di luar sana? Kemari, tanda tangani surat ini, lalu berlutut dan minta maaf pada Junhua. Bagaimana kalau aku tidak menandatanganinya dan aku juga tidak mau berlutut? Meng Xingyue, kamu harus berlutut untukku hari ini. Aku sudah bilang, aku tidak akan berlutut. Sekarang kamu berani membantah.
botol arak ini harus kamu minum. Aku tidak akan minum. Kamu harus berlutut dan minta maaf padaku. Aku tidak akan berlutut. Aku juga tidak mau meminumnya. Meng Xingyue. Meng Xingyue, Meng Xingyue, berhenti di situ. Meng Xingyue, kamu pikir kamu hebat sekarang ya? Kalau kamu tidak berlutut untukku hari ini, aku akan menceraikanmu. Cerai saja. Meng Xingyue, kamu... Aku sudah menandatanganinya. Sekarang kamu senang? Meng Xingyue, kamu gila. Tidak, Qin Junhua. Aku sudah memikirkannya. Selama bertahun-tahun kita menikah, aku memberikan segalanya untukmu. Tapi apa yang aku dapat sebagai balasannya? Yang aku dapat adalah cacianmu yang tiada henti, pukulan dan penghinaan. Dengar, Qin Junhua, aku sudah muak. Melayaniku adalah hak istimewamu. Tanpa aku, kamu bukan apa-apa. Keluar Meng dari ibu kota. Menyambut kepulangan Nona Muda. Menyambut kepulangan Nona Muda. Menyambut kepulangan Nona Muda. Kamu adalah nona muda keluarga Meng? Kamu adalah nona muda keluarga Meng? Jangan pergi, Meng Xingyue. Meng Xingyue, Junhua, ada apa dengan Meng Xingyue? memangnya kenapa lagi? Dia cuma bayar orang buat pamer. Dengar, kurang dari semenit dia bakal balik dengan patuh. Meng Xingyue beneran bakal balik. Melihat gayanya tadi, statusnya tidak seperti orang biasa. Dia punya status apa? Tadi sudah kubilang, dia cuma bayar orang buat pamer saja. Dia pikir dengan cara ini bisa maksa aku menurut. Sungguh pandai berkhayal. Gimana kalau dia nggak balik? Begitu kelaparan dia akan pulang. Kalau dia nggak balik, ku telepon ibuku buat pecat dia. Lihat aja dia bisa tahan berapa lama. Qin Junhua, sebenarnya apa yang sudah kau lakukan? Halo ibu, Meng Xingyue sudah undur diri. apa? Meng Xingyue berhenti kerja? Qin Junhua, sebenarnya kau... Setidaknya dia tahu diri. Apa? Ibu, kamu nggak tahu betapa keterlaluannya Meng Xingyue hari ini. Dia malah mau cerai. Apa? Kalian mau cerai? Iya bu. Kenapa kamu mau cerai sama Xingyue? Ibu, dia yang menyinggungku dulu. Diam. Aku tahu persis orang seperti apa Meng Xingyue itu. Selama ini dia belum cukup baik sama kamu. Sudah lama aku ingatkan kau. Jangan suka bertingkah. Kamu nggak pernah mendengarkan kata-kataku. Sekarang lihatlah. Kau sudah membuatnya pergi. Ibu, aku anak kamu. Kenapa kamu selalu memihak pada Meng Xingyue? Lagi pula, kali ini Meng Xingyue nggak akan berani cerai sama aku. Kenapa enggak? Karena dia sudah tanda tangan perjanjian denganku. Kalau dia berani cerai sama aku, apapun alasannya, dia harus pergi tanpa bawa apa-apa. Tanpa aku, dia cuma orang nggak berguna, miskin dan nggak berarti. Lagi pula ibu, keinginannya buat cerai hanya untuk meningkatkan statusnya di rumah. Dia pikir ini bakal maksa aku nyerah. Dia cuma mimpi. Kecuali dia berlutut dan minta maaf selama 1 hari 1 malam, aku nggak akan pernah maafin dia. Qin Junhua, kamu pikir kamu sangat pintar? Siapa yang bilang tanpa kamu, dia bakal jadi orang nggak berguna, miskin dan nggak berarti. Sebenarnya identitas aslinya adalah... Apa? Ibu, katakan saja padaku, sebenarnya apa latar belakang Meng Xingyue? Sekarang sudah terlambat. Ibu, tolong katakan saja padaku. Bukankah kamu selalu ingin tahu identitas asli Meng Xingyue? Ya. Baiklah. Tapi kamu harus berjanji satu hal padaku. Apa itu? Jalankan perusahaan dengan baik. Apa? Dulu Meng Xingyue yang menjalankan perusahaan saat dia masih di sini. Sekarang kamu sudah mengusirnya. Kamu akan menggantikannya mengurus perusahaan. Ibu, akhirnya ibu mengizinkanku mengurus perusahaan. Baik, aku janji. Aku pasti akan menjalankan perusahaan dengan baik. Kebetulan ada upacara penandatanganan sore ini. Syarat kontraknya sudah disepakati semua. Kamu tinggal menandatangani atas nama perusahaan. Jangan khawatir ibu, aku pasti akan membawa perusahaan ke level berikutnya. Apapun yang bisa dilakukan Meng Xingyue, aku juga bisa. Dan aku pasti akan melakukannya lebih baik darinya. Ibu yang terbaik. Pada akhirnya, Junhua adalah anakku. Kalau dia bisa menjalankan perusahaan dengan baik,
Mewariskan perusahaan padanya adalah pilihan terbaik. Kemampuan Meng Xingyue memang mengesankan, tapi dia tetap orang luar. Masuk. Bapak Chin, ada masalah. Bapak Ma dari perusahaan Dacheng sudah datang, tapi dia minta bertemu Ibu Meng. Kalau tidak, kontrak tidak akan ditandatangani. Bawa dia masuk. Baik, Pak. Silakan masuk. Silakan duduk. Ini Pak Qin dari grup Qin. Di mana Bu Meng? Saya ingin bertemu Bu Meng. Kalau tidak, kontrak hari ini tidak akan ditandatangani. Tidak akan ditandatangani? Biar saya lihat. Tidak akan ditandatangani. Kalau begitu keluar. Beginikah cara grup Qin memperlakukan tamunya, di mana Meng Xingyue bawa dia menghadap saya? Meng Xingyue sudah dipecat oleh grup Qin. Apa? Dipecat? Betul. Bukankah tadi kau bilang, kalau Meng Xingyue tidak ada, kontrak tidak akan ditandatangani. Sekarang kontrak sudah disobek, Meng Xingyue juga sudah dipecat. Sekarang kau bisa keluar. Baik, tanpa Meng Xingyue, kerjasama ini tidak perlu dilanjutkan. Oh ya. Hari ini, sikap grup Qin akan kuingat. Tanpa Meng Xingyue, mari kita lihat berapa lama grup Qin kalian bisa bertahan. Dasar berandalan. Pak Qin ini... Jangan khawatir tentang dia. Grup Qin sebagai grup terbesar di Jiangcheng tak kekurangan mitra seperti dia. Apakah mitra lainnya sudah datang? Iya, mereka semua sudah menunggu Anda di ruang konferensi utama. Baik, kamu tunggu aku di sana. Aku akan menyusul sebentar lagi. Di mana manajer umum kalian? Kenapa dia belum datang? Ya, kami sudah menunggu lama sekali. Pamanan. Di mana manajer umum kalian, Meng Xingyue? Ini adalah manajer umum baru yang baru menjabat, Bapak Qin Junhua. Pak Qin, bagaimana dengan Meng Xingyue? Meng Xingyue sudah dipecat oleh grup Qin. Grup Qin tidak lagi memiliki orang bernama Meng Xingyue. Apa? Kalian benar-benar memecat Meng Xingyue? Benar. Dia benar-benar dipecat? Ya. Gel, ponsel Bu Meng ada di Sboni. Halo, beritahu perusahaan segera. Apapun yang terjadi, dapatkan Meng Xingyue untukku. Ya, apapun yang terjadi. Halo Prestir, kesempatan kita datang. Aduh, ini tentang Meng Xingyue itu. Grup Qin sudah kehilangan akal. Mereka benar-benar memecat Meng Xingyue. Dengar, kamu harus mendapatkan Meng Xingyue untukku. Tidak, ya aku harus pergi melihat sendiri. Tunggu, kita belum menandatangani kontraknya. Dia sudah tidak di sini lagi. Siapa yang mau bekerja sama denganmu sekarang? Betul sekali. Kamu pikir ini semacam permainan? Memecat Meng Xingyue? Zhao Yue, yang bodoh itu sudah pikun, ya? Siapa yang tahu? Kamu pemula dari mana? Kamu tidak tahu apa-apa, tapi sudah mau mengurus perusahaan. Ah, ayo kita pergi dari sini. Grup Qin benar-benar tamat. Hei, kalian tidak boleh pergi. Kontraknya belum ditandatangani. Kontraknya. Habislah sudah. Gawat. Tuan Qin, kita ada masalah. Baru saja, lebih dari 10 perusahaan mengakhiri kerjasama mereka dengan kita. Saham grup Qin sudah jatuh ke titik terendah. Kamu bilang apa? 30%. Habislah sudah. Grup Qin sudah tamat. Ibu, saham cuma turun saja kan? Mungkin 2 hari lagi akan naik kembali. Diam, kamu tahu apa? Sahamnya anjlok. Belasan perusahaan sudah memutuskan kontrak dengan kita. Kalau begini terus, arus kas perusahaan kita akan habis dalam waktu dekat. Paling lama, dalam 3 bulan, grup Qin akan bangkrut. Apa? Bangkrut? Ibu, lalu kita harus bagaimana? Iya, kita harus bagaimana?
Pasti karena Meng Xingyue. Coba pikir, cuma karena Meng Xingyue dipecat dari perusahaan, semua investor itu berhenti kerja sama dengan kita. Pasti Meng Xingyue, tentu saja Meng Xingyue. Diam. Benar, Meng Xingyue. Satu-satunya yang bisa selamatkan grup Qin kita sekarang adalah Meng Xingyue. Apa? Kamu harus berusaha sekuat tenaga dan bawa pulang Meng Xingyue untuk ibu. Bawa dia pulang? Iya, Junhua. Kali ini, kamu jangan lagi bertindak semaunya. Kali ini menentukan hidup matinya grup Qin kita. Bahkan kalau aku mau cari dan bawa dia pulang, aku nggak tahu dia lagi di mana sekarang. Ibu tahu dia pasti ada di ibu kota. Ibu kota? Iya. Identitas asli Meng Xingyue adalah putri tunggal keluarga Meng, salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota. Apa? Ayah, Xingyue, akhirnya kamu pulang. Biar aku lihat kamu. Sayang, kamu jadi kurus sekali. Wajahmu juga pucat. Kamu kurang makan atau tidur, ya? jangan khawatir ayah. Aku sudah pulang sekarang, kan? Baik-baik, aku berhenti. Ayo, kita masuk. Paman. Oh ya, tunggu dulu. Kemarilah. Lihat, siapa ini? Xingyue. Lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Aku hampir lupa. Selamat datang kembali. Selamat datang. Terima kasih. Xingyue, ada apa? Pak, sepertinya dia sakit perut. Aku akan gendong dia masuk untuk istirahat. Maaf merepotkanmu. Dia tidak demam. Pak, mungkin cuma masalah perut biasa. Bapak jaga dia dulu, aku akan beli obat perut. Baik, terima kasih ya, Xiaoyan. Tidak apa-apa, ini hal kecil. Sudah seharusnya aku lakukan. Jadi? Maksud Bapak apa? Yang benar. Jangan pura-pura nggak tahu. Ini dia yang Bapak ceritakan, anak sulung keluarga Yan. Keluarga Yan sudah lama ingin menjodohkan dengan keluarga kita. Bapak, bukannya Bapak bilang dia cuma anak orang kaya yang manja? Awalnya Bapak juga berpikir begitu. Kalau dia anak manja yang nggak berguna, anak orang kaya. Waktu itu Bapak ke rumahnya, setelah kenal lebih dekat, Bapak sadar Yue Ting sebenarnya anak yang cukup baik. Dia tenang dan mampu, dan sekarang dia jadi presiden grup Yan. Dia juga tampan. Jadi, kamu suka nggak? Bapak, aku belum mikirin hal itu sekarang. Dia sudah datang ke rumah kita. Pemuda yang bagus seperti ini. Masa kamu tega menolaknya? Kalau kamu benar-benar nggak suka, nanti Bapak suruh Yue Ting pulang dan bilang kalau kamu nggak tertarik. Jangan begitu, Bapak. Bagus, asal kamu suka. Nanti kita coba jalan bareng dulu, lihat bagaimana. Ini, minum obatmu dulu. Cara terbaik menyembuhkan patah hati adalah melanjutkan hidup ke hubungan berikutnya. Kamu tahu, kamu bisa tahu, kamu sudah kerja lembur, dan itulah yang menyebabkan masalah perutmu. Jangan anggap remeh masa mudamu dan abaikan kesehatanmu, oke? Tapi jangan khawatir, aku akan ada di sini mulai sekarang. Aku tidak akan membiarkan perutmu bermasalah lagi. Jadi, selain orang tuaku, ada orang lain yang peduli dengan kesehatanku. Yue Ting, kamu tahu tentang situasiku? Aku tahu. Kalau kamu khawatir tentang itu, aku bisa bicara dengan orang tuamu. Aku akan bilang itu salahku. Kamu benci aku? Tidak. Tidak. Kau tahu aku sudah bercerai. Aku takut akan menghambatmu. Aku tahu, ayahmu sudah menceritakan semuanya padaku. Xingyue, itu bukan salahmu.
Menurut laporan, Meng Xingyue, putri satu-satunya dari keluarga Meng di ibu kota, secara resmi telah mewarisi Meng Group dan mengambil alih peran sebagai ketua. Yao Yao. Terima kasih sudah menemaniku ke ibu kota. Junhua, kau terlalu resmi. Hubungan kita seperti apa? Selamat siang, Beketuy. Hei, ayah, baru pulang kerja. Oke, nanti kita bicara lagi. Ada apa, Pak Meng? Tidak apa-apa, mungkin aku sedang berhalusinasi. Ini adalah keluarga Meng dari ibu kota. Meng Xingyue, aku datang mencarimu. Meng Xingyue sangat mencintaiku. Ketika dia melihat aku datang jauh-jauh untuknya, dia pasti akan sangat tersentuh. Asalkan aku sedikit merendahkan diri, memberinya jalan keluar, Meng Xingyue pasti akan kembali bersamaku, lalu seluruh keluarga Meng akan menjadi milikku. Pak Meng yang baru dilantik terlihat sangat muda. Iya, dan sangat cantik. Benar, dia cantiknya luar biasa. Pak Meng persis seperti gadis impianku. Kalau aku bisa bersama Pak Meng... Siapa nama kalian? Siapa yang memberi kalian izin untuk bergosip tentang bos perusahaan di belakangnya? Tuan, siapa Anda? Kalian bahkan tidak mengenalku? Dengarkan baik-baik, aku adalah suami Meng Xingyue. Suami Pak Meng? Aku tidak pernah dengar Pak Meng menikah. Ya, sebenarnya aku dengar Pak Meng sedang berkencan dengan CEO perusahaan Yan. Jangan-jangan ini CEO perusahaan Yan? Apa maksud sikap kalian ini? Berbisik-bisik, sedang membicarakan apa? Percayalah, aku akan menyuruh Meng Xingyue memecat kalian semua. Sikapmu kenapa sih? Kalian lagi bisik-bisik apa? Kalian percaya nggak? Aku bisa suruh Meng Xingyue pecat kalian. Maaf Anda kesini mau ketemu Presiden Meng ya? Saya antar Anda ke beliau. Nah, gitu dong. Kali ini aku maafin. Lain kali, kalian keluar dari sini. Maaf. Silakan lewat sini. Kalian kan kemarin lembur sampai tengah malam. Ayo makan saja dulu, kita lanjutin lagi habis makan. Oke, ayo kita makan. Proposalnya masih harus direvis. Lagi ngapain? Siapa yang bilang boleh makan jam kerja? Terus main HP juga pas jam kerja? Kalian pikir ini rumah sendiri? Tunggu dulu, siapa Anda? Itu suaminya Presiden Meng. Suaminya ketua. Presiden Meng sudah menikah? Aku nggak tahu, nggak pernah dengar. Tunggu dulu. Walaupun Anda suaminya ketua, kami semalam lembur semalaman, kami kerja terus tanpa henti. Salahnya apa kalau makan bentar di sini? Menyelesaikan tugas tepat waktu itu tanggung jawab dasar kalian. Kalian lembur atau enggak, itu urusan kalian. Anda berani-beraninya bicara seperti itu padaku? Kurang ajar. Sepertinya aku harus benahi budaya perusahaan untuk Meng Xingyue. Mulai sekarang, kamu dipecat. Kamu dipecat. Kamu dipecat. Apa? Aku dipecat? Betul. Kamu bisa berkemas sekarang. Tidak. Ini ahli yang direkrut Ibu Meng dengan gaji tinggi. Ibu Meng bilang khusus, kita tidak boleh tidak menghormatinya. Keributan apa ini? Buat keributan saat jam kerja, tidak tahu malu. Pak Supervisor Wang, tolong nasihati dia. Suami Ibu Meng mau memecat Pak Ahli Kian. Suami Ibu Meng, ku dengar Ibu Meng sedang menemui Presiden Grup Yan. Jangan-jangan ini dia? Kamu eksekutif perusahaan? Ya, betul. Bagus. Pas sekali, beritahu HR segera, pecat orang ini. Dia memecat Pak Ahli Kian? Ahli apa? Dia cuma parasit, terima gaji tanpa kerja. Pak Ahli Kian ini talenta yang direkrut khusus Ibu Meng. Haruskah kita konfirmasi dulu ke Ibu Meng? Konfirmasi apa? Memecat parasit tidak perlu ganggu Meng Xingyue. Kalian ini bisa apa sih? Tapi Pak Ahli Kian dia... Dia apa? Kamu tidak paham apa yang kukatakan? Cepat, pecat orang ini. Ya, pergi ke HR dan urus pengunduran dirimu. Manajer Wang, saya salah apa?
Di mana kantor Meng Xingyue? Bawa saya ke sana. Lewat sini. Apa yang terjadi di sini? Tidak, saya perlu menghubungi asisten Xiao. Sayang, Yue Ting tahu kamu suka masakan Gayasu. Hidangan-hidangan ini dibuat oleh koki master yang dia sewa. Saya benar-benar tidak tahu karma baik apa yang telah kamu kumpulkan. Xingyue, ini ambil lagi. Terima kasih. Ayah, kamu juga ambil. Ketua Meng, Apa? Siapa yang menyuruh mereka mengganggu Tuan Qian? Xiao Zhang, kita perlu kembali ke kantor. ya, Ada apa sayang? Ayah, ada masalah di perusahaan. Aku harus kembali dulu. Ayo pergi. Ini Tuan Qian, tolong jangan pergi dulu. Oh, apa itu? Ada hal lain lagi? Sepertinya ada kesalahpahaman tentang pengunduran diri Anda. Saya baru saja menelepon asisten Xiao. Dia bilang Anda seharusnya belum pergi. Dia dan ketua sedang dalam perjalanan. Apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Hei. Kenapa kamu masih di sini? Saya sedang mengemasi barang-barang saya. Setelah selesai mengemasi, pergi sana. Keluarga Meng tidak membutuhkan parasit seperti kamu. Apa yang kamu lakukan? Keluar dari sini. Keluar atau saya panggil satpam. Pak, Anda benar-benar tidak bisa mengusir Pak Ahli Qian. Saya baru saja berbicara dengan asisten Xiao di telepon. Bagus. Saya heran kenapa parasit ini masih di sini. Jadi kamu yang dibalik ini. Saya... Siapa yang memberi izin untuk melangkahi saya? Kamu si pembuat onar. Mulai hari ini, kamu juga dipecat. Hei. Tunggu. Supervisor Wang, apa Anda hanya akan berdiri di sana dan menyaksikan dia membuat keributan ini? Supervisor Wang. Kalian berdua kemas barang-barang dan keluar. Supervisor Wang. Keluar sekarang. Tidak buruk. Tuan Yan, ini adalah ke kantor Ketua Meng. Apa Tuan Yan? Nama keluarga saya Qin. Apa? Anda bukan Tuan Yan? Apa? Anda bukan Tuan Yan. Tuan Yan yang mana? Nama keluarga saya Qin. Nama saya Qin Junhua. Lalu tadi, mengapa Anda bilang Anda adalah suami chairman Meng kami? Oh, suami? Tentu saja saya suami chairman Meng. Meng Xingyue dan saya sudah menikah sejak lama. Bukankah saya suami Meng Xingyue? Apa yang baru Anda katakan, Tuan Yan? Apakah dia pacar muda Meng Xingyue? Kamu gila. Kamu benar-benar gila. Beraninya kamu mendorong saya. Kamu tahu? Diam. Aku tidak percaya, aku mempercayai orang gila sepertimu. Oh tidak, oh tidak. Kamu benar-benar menghancurkan aku. Aku memecat ahli keuangan itu. Ya, kamu selesai. Kamu juga dipecat. Sekarang, kemas barang-barangmu sekarang juga. Keluar dari grup Meng. Halo gitu. Quick video, aku bagian lain kali kamu akan dapat pekerjaan yang lebih baik. Pak Meng, Di mana si pembuat onar? di kantormu. Biar kulihat siapa yang berani bikin onar di grup Mengxi. Taruh kembali barang-barangmu. Kamu boleh tetap bekerja. Terima kasih Pak Meng. Sekarang, segera kemas barang-barangmu dan pergi. Keluar dari grup Mengxi. Kamu yang seharusnya pergi. Kamu. Aku akan panggil satpam. Ini pemberontakan. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Satpam. Buang orang gila ini keluar. Aku adalah suami ketua grup Mengxi. Ayo lihat siapa yang berani menyentuhku. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia cuman orang gila. Baru saja, dia dan ahli parasit itu sudah aku pecat. Kamu juga mau dipecat? Aku ingin lihat siapa yang akan kau pecat. Qin Junhua. Aku ingin lihat siapa yang mau kamu pecat. Qin Junhua. Sayang, kamu akhirnya datang. Qin Junhua, hati-hati bicaramu. Kita sudah cerai.
Sayang, aku tahu kamu masih marah sama aku. Kamu sebenarnya nggak mau cerai sama aku. Kamu cuma mau nakutin aku, kan? Maksudmu nggak benar-benar mau gimana? Cerai itu mainan apa? Shin Junhua, menurutmu pernikahan itu apa? Sing Yue. Sayang, aku sumpah, aku nggak akan bikin kamu makan itu lagi. Sayang, pulang aja sama aku. Sejak kamu pergi, semua partner itu sudah berhenti kerja sama dengan grup Chin. Kamu tahu, kenapa mereka nggak mau kerja sama kamu? Kenapa? Karena aku pegang. Teknologi AI paling canggih. Mereka datang karena teknologinya. Sekarang teknologinya udah nggak ada. Ya pasti mereka nggak mau kerja sama kamu. Kalau gitu kamu harus pulang sama aku. Kalau kamu pulang sama aku, partner-partner itu akan balik lagi dan kerja sama kita lagi. Nggak ada gunanya aku pulang. Karena yang pegang teknologi inti dan ngelola proyek perusahaan kita. Direktur Kian, sudah kamu pecat. Kamu sendiri yang hancurin masa depan perusahaanmu sendirian. Apa? Kamu yang menghancurkan masa depan grup Kin. Lagi pula, kita sudah bercerai. Aku tidak akan kembali denganmu. Tidak, sayang. Aku tahu kamu masih marah padaku. Tapi kalau kamu mau kembali denganku, ahli yang tidak berguna itu bisa tetap dipecat. Begitu kamu kembali, kita bisa membawa grup Meng di bawah naungan grup Kin. Dengan begitu, grup Kin bisa melewati krisis ini. Kita bahkan bisa membawanya ke level berikutnya. Membawa grup Meng di bawah kendali Chin. Tepat sekali. Lalu grup Meng bisa menjadi yang terbaik di seluruh provinsi utara. Tidak. Perusahaan terbaik di seluruh negeri. Shin Junhua, kamu masih tidak mengerti kesalahanmu membawa grup Meng di bawah kendali grup Kin. Bagaimana kamu bisa memikirkan hal itu? Maksudmu apa? Grup Chin kita bernilai miliaran. Dan grup Mengmu, berapa banyak saham yang masih kamu miliki? Bukankah kamu hampir bangkrut? Membawa Meng di bawah kendali Kin? Mimpi kali. Meng Xingyue. Kamu pikir aku terlalu baik? Jangan berani-berani tidak tahu terima kasih. Kamu akan kembali denganku hari ini. Lepaskan aku. Lepaskan. Meng Xingyue, kamu harus kembali denganku. Bagaimanapun juga, kamu akan kembali denganku hari ini. Lupakan. Lepaskan. Meng Xingyue, kalau kamu tidak kembali denganku hari ini, aku akan mengakhiri semuanya di sini. Kalau kamu nggak pulang sama aku hari ini, aku bunuh diri di sini juga. Shin Junhua. Oh, Shin Junhua. Kamu memang nggak berubah sedikit pun. 3, 2. Ayo, makan. Mau kamu makan atau enggak, aku nggak akan pulang sama kamu. Meng Xingyue. Sekarang hidup matiku kamu nggak peduli lagi. Shin Junhua, kita kan sudah cerai. Kita nggak cerai. Aku nggak setuju cerai. Meng Xingyue, seumur hidupmu kamu nggak akan bisa lepas dari cengkeramanku. Perceraian bukan urusanmu, itu urusan hukum. Meng Xingyue, kok kamu tega begini sama aku? Aku yang sayang sama kamu. Kalau kamu cerai sama aku, kamu cuma jadi barang bekas. Memangnya punya uang terus kenapa? Selain aku, nggak ada yang mau nikah sama kamu. Siapa bilang nggak ada? Siapa bilang tidak ada? Kamu siapa? Yue Ting, kamu ngapain di sini? Aku khawatir terjadi sesuatu padamu. Jadi aku datang untuk mengecek keadaanmu. Oh, begitu. Jadi kamu si gigolo itu? Hari ini aku akan menghajarmu habis-habisan dasar gigolo. Shin Junhua, sudah, hentikan. Meng Xingyue, kamu malah mendorongku demi seorang gigolo dan kamu membentakku. Shin Junhua, kita sudah bercerai. Lagi pula, Yue Ting bukan gigolo. Kalau kamu terus bicara sembarangan seperti ini, aku tidak akan segan-segan lagi. Meng Xingyue, apa kamu benar-benar mengira gigolo ini mencintaimu? Dia hanya mengincar uangmu. Lagi pula kalian baru kenal beberapa hari. Hanya beberapa hari? Kamu salah tentang itu. Aku dan Xingyue tumbuh besar bersama. Kami sudah saling kenal sejak kecil. Apa? Mulai sekarang, aku akan ada di sini. Aku akan melindungimu. Mereka tidak akan berani mengganggumu lagi. Aku sudah mengenal Xingyue selama 20 tahun. Kamu yang datang belakangan. Soal uang? Keluarga Yan, salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota, aset kami tidak kalah dari keluarga Meng. Menurutku, yang benar-benar mengincar uang adalah kamu, kan? Kamu? Apa yang kamu bicarakan? Kamu sendiri bilang, tidak ada yang mau menikahi Xingyue. Xingyue, maukah kamu menikah denganku? Kamu gigolo tak tahu malu. Apa yang kamu lakukan? Yue Ting, cepat bangun. Ayo, bangun. Kamu tidak mau? Tidak, kamu bangun dulu. Bangun. Kamu gigolo tak tahu malu. Meng Xingyue mencintaiku. Ini aku. Usir orang yang tidak penting ini. Keluar.
Apa yang kamu lakukan? Apa? Aku akan membunuhmu. Aku... Yue Ting, Hmm? maafkan aku karena keinginanku sendiri. Biarkan aku yang melamar. Tuan Yan Yue Ting, maukah kamu menikah denganku? Bapak Yan Yue Ting, maukah kamu menikah denganku? Xing Yue, bangun. Aku mau. Xing Yue, kamu tahu nggak berapa lama aku nunggu momen ini? Lepasin aku! Lepas! Meng Xingyue, beraninya kamu memperlakukan aku seperti ini? Dengar ya, ini belum selesai. Ayo, pergi. Tidak, aku nggak bisa biarin Meng Xingyue bersama dengan cowok ganteng itu. Aku harus cari cara. Meng Xingyue adalah milikku. Kalau ada yang berani mengambil dia, aku akan lawan mereka sampai mati. Xing Yue, aku merasa seperti sedang bermimpi sekarang. Mimpi yang indah, sangat indah. Yue Ting, ini bukan mimpi. Kita akan bahagia untuk waktu yang sangat lama. Xing Yue, aku janji akan memperlakukanmu dengan sangat baik mulai sekarang. Aku akan memastikan kamu menjadi pengantin paling bahagia di seluruh dunia. Sayang, Sekretaris Xiao. Aku perlu bicara denganmu tentang beberapa detail pernikahan. Kamu bisa lanjut. Oke. Kamu lanjut saja. Pak. Silakan duduk. Apakah semuanya sudah siap untuk upacara? Semuanya sudah diatur, Pak Meng. Kami sudah memeriksanya beberapa kali. Tidak akan ada masalah. Bagus. Dia di mana? Di ruang santai dalam. Yue Ting, kamu dan Xing Yueku, kalian sudah melalui banyak suka dan duka untuk akhirnya bersatu. Setelah kalian berdua menikah, jika dia tidak memperlakukanmu dengan baik, kamu beritahu aku saja. Aku akan menegurnya dengan baik. Pak. Xing Yue sangat luar biasa. Dia tidak akan pernah memperlakukanku dengan buruk. Sekarang kita akhirnya bersatu. Aku hanya merasa beruntung. Bocah bodoh. Kalau bicara soal keberuntungan, itu anakku. Dia pasti melakukan sesuatu yang luar biasa di kehidupan sebelumnya sehingga bisa menikahi suami yang luar biasa sepertimu. Pak? Masih saja formal. Kenapa kamu masih memanggilku Pak? Ayah? Hahaha. Nah, itu baru benar. Ayah. Setelah Xing Yue dan aku resmi menikah, tidak akan ada setelah. Tidakkah akan ada kesempatan lagi? Qin Junhua, apa yang kau lakukan di sini? Bagaimana kau bisa masuk? Pria tampan, apa kau benar-benar mengira aku akan membiarkanmu menikahi Meng Xingyue? Qin Junhua, hubunganmu dengan Xing Yue sudah berakhir. Akulah yang Xing Yue cintai sekarang. Aku sarankan kau mundur. Diam kau, pria tampan. Apa kau benar-benar mengira Meng Xingyue suka padamu? Kami bersama selama 5 tahun. Dia mencintaiku selama 5 tahun. Semua yang dia lakukan sekarang hanya untuk membalas dendam padaku. Dia memang mencintaimu selama 5 tahun. Tapi bagaimana denganmu? Bagaimana kau memperlakukannya? Apa kau pernah benar-benar mencintainya? Tentu saja aku mencintainya. Semua yang kulakukan sekarang semua untuknya. Untuknya. Tanyakan pada hatimu sendiri. Bagaimana dia memperlakukanmu selama ini? Dan bagaimana kau memperlakukan? Diam kau, pria tampan. Bagaimanapun juga, itu urusan antara suami istri. Orang luar sepertimu tidak berhak ikut campur. Orang luar? Sekarang kaulah orang luar. Xing Yue dan aku sudah menikah secara hukum dan akan mengadakan pernikahan. Oh, benar. Sebenarnya, aku harus berterima kasih padamu. Kalau saja kau tidak menceraikannya. Diam mulutmu, pria tampan. Yao Yao, ajari dia pelajaran untukku. Apa yang kalian lakukan? Minggir. Atau aku tidak akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Kalian yang harusnya minggir. Kalian tidak diundang ke sini. Ayah? Ayah? Pak, Jadi kau bapaknya si anak ganteng itu? Qin Junhua, kau ngapain? Lepasin dia.
Ngontrol anak sendiri aja nggak becus, membiarkannya jadi pelakor dengan sadar, dan menggoda wanita orang lain, kayaknya kau juga nggak ada gunanya. Kau. Qin Junhua, kau gila. Diam. Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya, membesarkan anak ganteng kayak gitu, bilang pantas nggak dia diajarin. Hah? Hah? Kau tahu nggak siapa dia? Diem? Gue bunuh kau. Pak Ian, acara pernikahan mau mulai. Bapak Ian, pernikahan akan segera dimulai. Kalau kamu bersuara, aku akan bunuh anakmu. Bapak Ian. Mengerti, aku segera ke sana. Yo, awasi mereka berdua untukku. Jangan biarkan mereka merusak pernikahanku. Jangan khawatir, Junhua. Qin Junhua. Diam di tempat. Para hadirin, halo. Halo. Hari ini adalah hari yang spesial. Sepasang pengantin baru akan memasuki pelaminan. Dan saya sangat terhormat bisa berada di sini bersama kalian semua untuk menyaksikan momen romantis dan sakral ini. Saya yakin semua tamu yang hadir hari ini merasakan hal yang sama, penuh dengan antisipasi dan kegembiraan. Jadi sekarang mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk mempelai wanita dan pria. Qin Junhua. Berani-beraninya mencuri wanita Junhua. Hukumannya pas. Apa yang kalian lakukan itu ilegal. Tidak takut masuk penjara. Pak Tua, aku bukan mau cari gara-gara denganmu. Di usiamu ini, membiarkan anakmu menjadi selingkuhan orang lain. Tidak punya malu? Kamu. Ayah, tak perlu banyak bicara dengannya. Orang yang berbuat jahat akan menuai akibatnya. Dia akan dapat ganjarannya. Kamu si cowok ganteng. Apa yang kamu omongin? Sepertinya tadi kami belum cukup mengajarimu. Mulutmu begitu kotor. Kamu pantas dipukuli lagi. Ayah, cepat bangun. Ayo kita pergi dari sini dulu. Oke, ayo pergi. Kenapa masih tiduran di sana? 2 orang tak berguna. Cepat kejar mereka untukku. Qin Junhua, kamu di sini ngapain? Ya, tentu saja aku terkejut nggak nyangka. Qin Junhua, aku tanya kamu, kenapa malah kamu? Yue Ting di mana? Memangnya kenapa kalau bukan aku, Meng Xingyue? Kamu pikir aku akan biarkan pria tampan itu menikahimu? Dengar baik-baik, tidak mungkin. Aku suamimu. Aku takkan pernah izinkan pria manapun merebutmu dariku. Apa suami CEO Meng? Bukannya hari ini hari pernikahan CEO Meng dengan Tuan Muda Yan? Qin Junhua, kita sudah bicara jelas-jelas. Kita sudah cerai. Kita tidak cerai. Aku tidak setuju. Seumur hidupmu, jangan pernah berpikir bisa lepas dariku. Xingyue. Aku salah, aku tahu aku salah. Aku tahu kamu masih marah padaku. Aku seharusnya tidak memaksamu dulu. Qin Junhua, aku tanya kamu untuk terakhir kalinya. Yue Ting di mana? Qin Junhua, ini terakhir kali aku tanya kamu. Di mana Yue Ting? Meng Xingyue. Di saat seperti ini, kamu masih memikirkan pria tampan itu. Apakah kamu pernah peduli padaku sama sekali? Di mana Yue Ting? Di mana dia? Di mana? Aku tidak akan memberitahumu. Silakan bunuh aku. Kamu gila. Xiao Chang. Cari dia. Guncangkan seluruh hotel ini, tapi kamu harus menemukan Yue Ting untukku. Ya, Bu. Ikut aku. Qin Junhua, kamu pernah membuat keributan di bisnis keluarga Mang sebelumnya. Demi mempertimbangkan hubungan kita di masa lalu, aku membiarkannya. Tapi aku benar-benar tidak pernah membayangkan kamu akan menjadi segila ini. Meng Xingyue, apakah kamu benar-benar sekejam ini? Hingga kamu mengabaikan 5 tahun kita sebagai suami istri? Hubungan? Kamu ingin membicarakan hubungan 5 tahun dengan aku? Baiklah, Qin Junhua. Selama 5 tahun ini, aku sudah sabar dan toleran terhadapmu di mana-mana.
Aku pikir jika aku hanya baik padamu, aku bisa menghangatkan hatimu yang dingin. Tapi kamu tidak pernah puas denganku. Kamu memperlakukanku seperti budak, memukul dan mengutukku. Aku menyayangimu seperti harta karun, memegangmu di telapak tanganku. Dan kamu menginjak-injakku seperti sampah. Sekarang kamu ingin membicarakan hubungan kita? Beraninya kamu. Apa hakmu? Hahaha. Hak apa? Karena keluarga Qin menyelamatkan keluarga Meng. Kami adalah penyelamatmu, dan kamu, Meng Xingyue, adalah menantu yang menikah masuk ke keluarga Qin. Apa hakmu untuk menyuruh-nyuruhku? Jangan kira aku tidak tahu. Ibuku sudah memberitahuku. Dulu, keluarga Qin menyelamatkan keluarga Meng dari bencana. Dan kamu, Meng Xingyue, seharusnya menikah masuk ke keluarga Qin untuk menjadi menantu keluarga Qin. Kalau begitu, kenapa kamu tidak bisa dengan baik menjadi menantu keluarga Qin? Kenapa kamu mau bercerai? Menantu keluarga Qin? Ibumu memberitahumu. Baiklah, kurasa kamu juga tahu kita hanya punya pernikahan kontrak 5 tahun. 5 tahun itu sudah habis. Aku tidak peduli, Meng Xingyue, selama sehari kamu adalah menantu keluarga Qin, seumur hidup kamu adalah menantu keluarga Qin. Xingyue, ikut aku pulang saja, janji kita bisa mulai lagi. Aku akan berusaha bersamamu, oke? Kalau tidak... Kalau tidak apa? Kalau tidak, kamu tidak akan pernah melihat cowok ganteng itu atau ayahnya lagi. Ayah Yueting. Tunggu, tidak, Ayah Yueting. Bukankah dia sudah meninggal bertahun-tahun lalu? Duduk. Qin Junhua, katakan padaku, di mana Yueting? Di mana dia? Meng Xingyue. Bahkan sekarang, di saat seperti ini, kamu masih memikirkan cowok ganteng itu. Aku tidak akan memberitahumu. Aku akan pastikan kamu menghabiskan seluruh hidupmu tanpa pernah menemukannya. Qin Junhua. Xingyue. Ayah. Xingyue. Ayah. Ayah, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bagus. Lihatlah dirimu, Meng Xingyue. Kita belum menikah, kau sudah memanggilnya ayah. Kau cukup bersemangat. Bagaimana mungkin dia ayahmu? Qin Junhua, aku bersumpah. Sayang, jangan terburu-buru. Untuk pria seperti ini, tak layak kau mengotori tanganmu. Ayah, kau ayah kandungku. Yueting suamiku. Aku tak bisa diam saja melihatmu diintimidasi tanpa berbuat apa-apa. Ayah kandung? Jika aku tak berbuat apa-apa, aku tak pantas jadi anakmu. Dan aku tak pantas jadi istri Yueting. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia ayah kandungmu? Kenapa tidak, Qin Junhua? Apa yang kau punya yang layak aku bohongi? Apa kau pantas? Qin Junhua, apa yang kau punya sampai aku perlu menipumu? Kau pantas saja? Qin Junhua, kalau kau menindasku hari ini, mungkin aku biarkan saja. Tapi hari ini, kau menindas ayahku, menindas suamiku. Aku tak akan membiarkan ini berlalu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia ayahmu? Bagaimana tidak mungkin, Qin Junhua? Kau menindas ayahku. Tamparan ini untuk ketidakhormatanmu pada orang yang lebih tua. Kau menghina suamiku. Tamparan ini untuk tingkah lakumu yang tidak masuk akal. Berhenti memukulku. Qin Junhua, kau menghancurkan perusahaanku, merusak pernikahanku. Tamparan ini untuk kesombongan dan kelalimanmu. Meng Xingyue, kau pikir aku terlalu menghormatimu? Meng Xingyue, apa kamu pikir aku terlalu baik padamu? Dengarkan aku, Qin Junhua. Mulai hari ini kita selesai. Tidak mungkin. Sudah kukatakan, kamu tidak akan pernah lolos dariku di kehidupan ini. Aku akan menghantui kamu bahkan sebagai hantu. Cukup. Junhua, kamu jelas tidak mencintai putriku. Mengapa kamu terus mengganggunya? Siapa bilang aku tidak mencintainya? Aku mencintainya. Aku mencintai Xingyue. Di dunia ini, tidak ada yang lebih mencintai Xingyue daripada aku. Kamu bilang kamu mencintainya. Lalu, mengapa kamu tidak memperlakukannya dengan baik dalam 5 tahun kamu menikah? Kamu memukul dan membentaknya setiap hari. Kamu memperlakukannya seperti budak. Begitukah cara kamu mengungkapkan cinta? Aku tidak. Aku hanya merasa tidak aman. Aku hanya ingin dia menunjukkan sedikit rasa hormat padaku. Jadi, kamu mencoba mengendalikan Xingyue dengan segala cara? Kamu membuatnya menuruti setiap keinginanmu. Itu membuatmu merasa aman? Apakah kamu pikir itu akan menghentikan Xingyue meninggalkanmu? Tidak. Bapak mertua. Aku tahu aku salah memukulmu. Aku salah. Aku seharusnya tidak membuat Xingyue mengambil...
Mau makan malam apa? Nggak ada apa-apa, Pak. Aku tahu aku salah. Aku mohon padamu, beri aku kesempatan lagi, boleh? Biarkan aku dan Xingyue mulai dari awal lagi, oke? Aku bukan ayah mertuamu. Kamu bilang cinta dia? Hah? Semua yang kulihat dan kudengar hanya keinginanmu untuk mengendalikan Xingyue. Kamu sama sekali tidak cinta Xingyue. Kamu cuma takut mainanmu akan diambil orang. Tidak, aku cinta Xingyue. Aku benar-benar mencintainya. Aku benar-benar mencintainya. Xingyue, aku mohon padamu, beri aku kesempatan. Biarkan kita mulai dari awal lagi, oke? Qin Junhua, kalau sudah selesai ya sudah, kita tidak bisa kembali. Belum selesai, Xingyue. Kita belum kehilangan kesempatan. Kita masih bisa mulai dari awal lagi. Lepaskan aku. Lepaskan? Qin Junhua, kamu masih punya sisa hidup yang panjang. Kamu bisa pergi mencari kebahagiaanmu sendiri. Diam, kamu si tampan. Ini semua gara-gara kamu. Ini semua gara-gara kamu. Xingyue tidak mau menerimaku kembali. Aku bunuh kau. Qin Junhua, sudah selesai? Xingyue, semua gara-gara dia. Benar kan? Kalau bukan karena dia, kamu pasti akan pulang bersamaku. Benar kan? Salah. Siapapun penyebabnya, aku tidak akan pulang bersamamu. Aku tidak percaya. Tidak. Xingyue, pulang saja bersamaku. Aku akan berikan bisnis keluarga Qin padamu. Begitu kita pulang, aku akan beritahu ibuku. Aku akan berikan seluruh Qin Group padamu. Semuanya. Pulang saja bersamaku ya. Qin Junhua, kita tidak bisa kembali. Kenapa? Kenapa kamu tidak mau pulang bersamaku? Orang ini cuma mengincar uangmu. Akulah yang benar-benar mencintaimu. Aku. Qin Junhua, kurasa aku sudah cukup sopan padamu selama ini, tapi kamu terus berusaha membuat jarak antara aku dan Xingyue. Apa? Kamu pikir aku ini terbuat dari tanah liat? Cowok ganteng, kamu masih ganteng. Kamu masih Setiap kali kamu buka mulut selalu ganteng. Setiap kali kamu tutup mulut juga ganteng. Qin Junhua, aku sudah muak denganmu. Kamu berani memukulku? Itulah yang sedang kupukul. Jika kamu terus menggangguku dan mencoba mengambil Xingyue dariku, jangan pikir aku tidak akan menghabisi kamu. Kamu tidak akan berani. Tidak berani? Kamu bisa mencobaku. Jangan pikir hanya kamu yang bisa jadi gila. Jika kamu terus mengganggu Xingyue, aku akan tunjukkan gila juga padamu. Kamu pasti berpura-pura. Kamu hanya mengincar uang Xingyue. Apa yang memberimu hak untuk mengambil Xingyue dariku? Konyol. Aku dari salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota. CEO Yan Corporation. Mengapa aku mau uang Xingyue? Justru, kamulah yang terobsesi dengan uang. Kupikir orang yang benar-benar menginginkan kekayaan Xingyue adalah kamu. Kamu ngomong sembarangan. Aku cuma bilang, kalau Xingyue ikut aku pulang, aku akan berikan seluruh grup Qin padanya. Semuanya. Masa iya aku mengincar uang Xingyue? Mau memberikan seluruh grup Qin padanya? Jangan kira aku nggak tahu grupmu itu hampir bangkrut. Sekarang diserahkan padanya. Apa? Mau kamu suruh dia yang bayar utangmu? Itu bohong. Kalau Xingyue ikut aku pulang, aku akan berikan grup Qin padanya. Itu bukti ketulusanku. Lalu kamu, bagaimana kamu buktikan kamu nggak mengincar uang Xingyue? Baik, akan kubuktikan padamu. Yue Ting, jangan lakukan ini. Nggak apa-apa. Dia nggak akan menyerah. Serahkan padaku. Nggak apa-apa. Seseorang, bawakan masuk mas kawinnya. Seseorang, bawalah masuk hadiah pertunangan. Itu uang berapa banyak? Wajah tak seberapa banyak. Benar-benar keluarga Yan. Mereka sangat dermawan. Itu 80 juta. 80 juta, uangnya banyak sekali. Aku harus bekerja seumur hidup untuk mendapatkan sebanyak itu. Diam saja, di kehidupan selanjutnya pun kau tidak akan mendapatkannya. Apakah bukti ini cukup? Kau benar-benar CEO perusahaan Yan. Apa ini sudah cukup sebagai bukti? Kamu benar-benar CEO Yan Group? Jadi kamu tidak pernah percaya padaku? Kalau begitu, wanita seperti apa yang tidak bisa kamu dapatkan? Kenapa kamu harus merebut Xingyue dariku? Sudah kukatakan, perasaan antara Xingyue dan aku tidak ada hubungannya dengan uang. Sepertinya kamu tidak mendengarkan satu kata pun. Kamu? Qin Junhua, bukankah kamu sudah membuat cukup banyak masalah? Ini terakhir kalinya kamu muncul dalam hidupku. Jika lain kali kamu muncul lagi, aku tidak akan sebaik ini.
Mau pergi sendiri, atau kusuruh orang mengusirmu? Bawa dia pergi. Xing Yue, jangan suruh aku pergi. Kumohon jangan suruh aku pergi. Aku memohon padamu, jangan usir aku. Xing Yue. Jin Junhua, kesabaranku ada batasnya. Aku tidak akan membiarkanmu merusak pernikahanku dengan Xing Yue lagi. Jin Junhua, kesabaranku ada batasnya. Aku tidak akan mengizinkan kamu merusak pernikahanku dengan Xing Yue lagi. Lepaskan aku. Pak Meng, orang ini juga terlibat dalam penculikan Pak Yan dan orang tua itu. Apa yang harus kita lakukan dengannya? Meng Xing Yue, kamu cantik. Aku suamimu. Bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Aku tidak akan membiarkan kamu lolos dari ini. Pak Meng, aku salah. Aku mengakuinya. Dia yang menyuruhku melakukannya. Dia memaksaku. Bawa keduanya ke kantor polisi. Tuduh mereka dengan percobaan penculikan. Ya. Pak Meng. Pak Meng. Meng Xing Yue. Nanda, tadi itu hanya selingan kecil saja. Terkadang cinta itu seperti coklat. Manis saat pertama dicicip, kayak rasa saat dinikmat. Jadi saya berharap mereka dapat hidup bersama seumur hidup, bergandengan tangan selamanya. Mempelai pria Yan Yueting, apakah Anda siap menyambut mempelai wanita Anda? Yue Ting, mulai hari ini, saya percayakan putri saya padamu. Jangan khawatir, Pak. Silakan. Yue Ting, akhirnya aku bisa jadi istrimu. Xing Yue, menjadi suamimu di kehidupan ini adalah kebahagiaan terbesarku